Kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, jabatan seorang hakim merupakan jabatan yang sangat vital dengan keputusannya yang mengikat juga menentukan. Yang kedua, para ulama telah bersepakat terkait dengan syarat-syarat dalam profesi hakim. Yang pertama, kemampuan menalar. Yang kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, independen. Yang keempat, keselamatan indera vital dalam bekerja yang mencakup penglihatan, pendengaran, maupun pembicaraan. Yang ketiga, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan syarat-syarat dalam profesi hakim yang mencakup beberapa hal seperti integritas, gender, dan kecakapan dalam berijtihad. Pendapat yang melarang perempuan menjadi hakim. Pendapat ini dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak bagi seorang hakim. Bahkan menganggap putusan hakim tidak sah apabila diputuskan oleh hakim perempuan. Pendapat yang lebih keras dan tegas dari golongan ini yaitu menyatakan bahwa bagi yang mengangkat perempuan menjadi hakim akan mendapatkan dosa. Yang kedua, pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata, tidak pada perkara pidana. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Dia menolak penggunaan hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin, dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi. Yang kedua, pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata, tidak pada perkara pidana. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Dia menolak penggunaan hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin, dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim. Beliau beralasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa. Aliran yang ketiga, pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik pada perkara perdata maupun perkara pidana. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tahbari, Ibnu Hazm, dan Muhammad bin Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakim perempuan dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks-Barat. Ketiganya berlaku sebelum Indonesia merdeka. Kemudian setelah Indonesia merdeka, ketiganya dijadikan bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah memberikan peran yang signifikan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sehingga hukum Islam masih eksis dan terus mengalami kemajuan. Di samping itu, Indonesia tercatat sebagai negara yang telah ikut meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR. Keduanya merupakan kovenan pokok tentang hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya 48. Dalam kedua kovenan tersebut diakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui di dalamnya, seperti hak politik, hak sipil, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam kaitannya dengan hakim perempuan, dijelaskan dalam hak politik, yaitu disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, misalnya presiden atau hakim, berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pelayanan lainnya, dan lain sebagainya. Pengakuan kesetaraan laki-laki dan perempuan disebutkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1.
hakim perempuan menurut ulama klasik kontemporer. Sementara yang diperdebatkan oleh para fuqaha untuk menjadi hakim yaitu tentang persyaratan jenis kelamin. Ada 3 pandangan para ulama mengenai syarat yang ini. Pertama, Malik bin Anas Al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa jabatan ini haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan. Menurut mereka, karena tugas seorang hakim di samping harus menghadiri sidang-sidang terbuka yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, ia juga harus memiliki kecerdasan akal yang prima. Padahal tingkat kecerdasan perempuan berada di bawah kecerdasan kaum laki-laki. Kehadiran perempuan bersama laki-laki dapat menimbulkan fitnah. Menurut mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah Ar-Rasyidun juga penguasa-penguasa Islam sesudahnya tidak pernah memberikan kekuasaannya kepada perempuan. Yang kedua, dari mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm al-Zahiri, mereka mengatakan bahwa laki-laki bukan syarat untuk kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim, akan tetapi ia hanya dapat mengadili perkara-perkara di luar pidana berat, hubud, dan kisos. Ini karena perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tadi. Di samping itu, qadli hakim bukanlah penguasa. Tugasnya hanya melaksanakan dan menyampaikan hukum agama. Fungsinya sama dengan mufti, yaitu memberi fatwa hukum. Yang ketiga, menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk mengenai berbagai perkara, baik perdata maupun pidana. Laki-laki tidak menjadi syarat dalam kekuasaan kehakiman. Inilah pendapat Ibnu Jarir al-Tabrir dan Al-Hasan al-Basri. Bagi mereka, jika perempuan bisa menjadi mufti, maka adalah logis juga bisa menjadi hakim. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggung jawab personal. Hakim juga mempunyai tugas yang sama, tetapi dengan tanggung jawab negara atau dasar kekuasaan negara. Para fuqaha salaf sepakat bahwa wanita dilarang menjadi hakim. Kesepakatan ini didasari oleh firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.